Wal jawabu 'anil iskali fi haditsin nuzul. Ini kembali kepada hadis nuzul. Ini luar biasa. Luar biasa. Para ulama itu membahas. Bahkan Syekhul Islam menulis kitab khusus. Hadisun nuzul. Hadis tentang nuzulnya, turunnya Allah setiap sepertiga malam. Dibahas oleh para ulama. Padahal antum tahu, para sahabat ada yang bahas gak? Para sahabat ada yang bahas gak? Tidak ada. Tidak ada. Para sahabat diam. Ayat imani sudah selesai. Tapi kenapa Syekhul Islam, Syekh Al-Albani, Imam Bukhari dan lain-lain membahas berdalam-dalam? Jawabnya? Jawabnya? Karena sudah muncul syubhat. Karena sudah muncul syubhat. Kalau tidak dibahas, khawatir kaum muslimin ikut terkena syubhat. Begitulah tugas para ulama. Maka para ulama itu tidak menghabiskan waktu untuk membahas tentang sedekah, tentang birrul walidain, tentang wajibnya salat, tentang haramnya khamr, haramnya zina. Kalau ini kan nggak ada syubhat, sudah tahu semua. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, kalau istilah kita, kebijakan yang tidak populer, gitu. Karena memang kaum muslimin awam nggak suka bahas-bahas gituan. Mendingan bahas yang jelas saja. Mari sholat, mari puasa, mari bersatu, mari berjamaah. Jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Lihat, para ulama tidak menghabiskan waktu untuk pembahasan itu. Karena sekali lagi tidak ada syubhat. Justru ini nih, ketika turunnya Allah sudah mulai diutak-atik, sudah mulai diselewengkan. Sudah banyak kaum muslimin yang mengatakan kiasan. Allah turun ke langit dunia itu kiasan. Yang turun bukan Allah, bukan zat Allah, tapi rahmatnya. Nah, ini dia. Ini dia. Ketika muncul subhat-subhat seperti ini, baru para ulama itu tampil. Kenapa para sahabat tidak membahas turunnya Allah itu begini sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul? Kenapa? Ya karena belum ada kalimat yang mengatakan bahwa turunnya Allah itu kiasan. Yang turun bukan Allah, tapi rahmatnya belum ada di zaman sahabat. Maka para sahabat tidak membahas. Kenapa para ulama, bahkan Syekhul Islam menulis kitab khusus? Karena sudah mulai diselewengkan. Beginilah sifat ulama ahlus sunnah. Walaupun orang gak suka. Setelah Syekhul Islam dan lain-lain ulama ahlus sunnah menulis tentang ini, membahas tentang ini, hadisun nuzul. Kemudian bagaimana Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang didapat oleh beliau? Apa yang didapat oleh beliau? Cacian, makian, hinaan, hujatan, dan terakhir penjara, mati di penjara. Begitu. Coba kalau beliau bahas tentang sedekah, bahas tentang birrul walidain, bahas tentang haramnya zina, haramnya judi, persatuan Islam, wajibnya salat berjamaah, tidak ada cacian, tidak ada makian. Kaum muslimin akan mengikuti. Ya, ini dia. Ini dia pelajaran bagi duat, terutama duatus salaf. Jangan hanya berdakwah sesuatu yang populer di masyarakat. Jika itu yang didakwakan, nggak ada resiko. Coba ada dai yang membahas tentang birrul walidain, tentang sedekah, wajibnya salat, wajibnya puasa. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada hujatan, tidak membahas tentang syubhat. Dai-dai yang dicaci, dimaki, dihujat, dibilang Wahabi dan seterusnya, ini itu, yang membahas tentang
syubhat. Ya, maka sangat disayangkan kalau du'atus salaf menghabiskan waktu untuk membahas hal-hal yang kaum muslimin sudah tahu. Jangan dihabiskan untuk itu, sisakan. Sisakan, kalau perlu bukan sisakan, porsi yang terbanyak. Di majelisnya, di tulisannya, di dakwahnya. Yang terbanyak adalah masalah manhaj, masalah akidah, masalah tauhid. Membahas tentang mana yang hak, mana yang batil. Nah, sisakan sedikit waktu. Membahas tentang birrul walidain, sedekah, persatuan Islam, wajibnya salat berjamaah, dan seterusnya. Yang kaum muslimin sudah tahu. Untuk sekedar memberikan semangat kepada mereka agar semakin jauh dari zina, semakin jauh dari khamar, semakin jauh dari judi, semakin rajin salat berjamaah di masjid, semakin berbakti kepada orang tuanya, gitu. Bukan menghabiskan waktu untuk itu. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad tidak suka dengan tampilnya dakwah Haris Al-Mahasibi. Ya, kalau sekarang mungkin ayat Al-Qarni, gegap gempita. Ketika berbicara tentang riba, ketika berbicara tentang khamar, ketika berbicara tentang wajibnya salat, banyak yang tersadar. Tapi para aimah enggak suka. Ya, karena meninggalkan pembahasan tentang manhaj, tentang akidah, tentang tauhid. Gitu. Dan umumnya masyhur, umumnya diterima oleh kaum muslimin. Gitu. Ya, seperti pembahasan tentang batilnya agama Nasara. Tentu ini bagus, ya kan? Hujjah. Tapi menghabiskan waktu untuk itu tentu sayang sekali kalau tidak berdakwah tentang manhaj. Dan gegap gempita. Kaum muslimin menyambutnya luar biasa. Ya, diawali dari sebuah keyakinan bahwa Nasara itu memang batil. Ketika ada seorang muslim memaparkan kebatilan Nasara, tentu senang kaum muslimin. Apalagi beliau hafal Injil ini, Injil itu, dan seterusnya. Ya tentu ini senang, hiburan bagi kaum muslimin. Tapi sayang kalau habis waktunya. Ya. Sementara tidak mengajarkan tentang manhaj, tentang tauhid, tentang akidah. Ya, maka sabar kita. Sabar, betul-betul sabar. Ya. Nah, sifat syubhat itu apa? Sifat syubhat itu apa? Kuat. Sifat syubhat itu kuat. Kalau tidak kuat bukan syubhat namanya. Syubhat itu menyerang apa? Menyerang hati. Sifat hati itu apa? Lemah. Sifat hati itu lemah. Kuat bertemu dengan lemah. Tentu yang menang yang kuat, yang kalah yang lemah. Kan begitu. Iya. Sifat syubhat kuat. Maka lihat syubhat-syubhat itu yang sampai ke telinga kita, yang kita baca, kuat. Kalau tidak kuat, bukan syubhat. Ya. Saudara-saudara yang sudah sering sholat, sekali-kali zina nggak apa-apa. Mari kita berzina. Syubhat bukan? Enggak ada kuat-kuatnya. Ya. Paling kaum muslimin ini Ustadz stres ini. Ya. Ini baru keluar dari rumah sakit jiwa ini. Ya, nggak ada yang kena kan? Nggak ada yang kena karena nggak kuat. Syubhat itu sifatnya kuat. Gitu. Anda tahu hari ini hari apa? 12 Rabiul Awal. Lahirnya siapa? Manusia mulia. Yang dengan beliau kita dapat hidayah. Pantaskah kita lupakan 12 Rabiul Awal? Nah, ya kan? Kuat ini. Ya. Pantaskah kita lupakan? Sementara kita tahu Napoleon Bonaparte kapan lahirnya, Soekarno kapan tauhid. Ini nabi kita, rasul kita, sampai kita lupa 12 Rabiul Awal. Kuat ini. Iya kan? Padahal nggak tahu juga nggak apa-apa, ya kan?
Nggak tahu, ulama aja nggak tahu, Nabi aja nggak tahu. Ya, maksud kita harus tahu. Nabi nggak tahu kapan beliau lahir. Kalau tahu tentu sudah diucapkan oleh beliau. Kalau ada sesuatu pada 12 Rabiul Awal itu ada sesuatu, tentu akan beliau sampaikan. Mustahil beliau sembunyikan ilmu. Beliau tidak tahu. Maka 12 Rabiul Awal itu sudah sepakat apa belum para ulama tarikh? Belum sepakat. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan di luar Rabiul Awal. Ya karena memang simpang siur. Nah, ketika Nabi lahir, sudah ada yang tahu? Kalau ini, bayi ini akan menjadi manusia besar, manusia termulia yang diampuni dosanya, yang belum dan yang sudah, dan seterusnya, belum ada yang tahu. Maka ya tidak diingat-ingat. Beda dengan wafatnya beliau. Tentu kaum muslimin, bahkan manusia tahu, manusia besar wafat. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya, wafatnya ini. Ya kan, yang merayakan yang senang-senang ini senang-senang apa nih? Ya kan? Senang-senang lahirnya beliau apa wafatnya beliau? Ya kan? Di sini syubhat itu kuat. Sangat kuat, maka hati-hati. Jangan gegabah. Saya bisa memilah, saya bisa memilih, saya sudah dewasa, saya punya bekal. Sombong. Ya. Itu masih ingat ada ulama tabi'in yang menikahi siapa? Wanita khawarij. Iya kan? Niat awalnya apa? Mau mendakwai wanita. Wanita kan lemah. Ini karena yaitu dia, syubhat itu kuat. Akhirnya dia menjadi khawarij. Padahal tadinya alim. Awalnya ingin mendakwai. Maka langkah yang terbaik kalau melihat orang sesat, teman sesat, saudara sesat, sudah jauh. Yang paling harus kita perhatikan adalah diri kita. Yang penting aku selamat dari subhat dia. Mendakwai dia, meluruskan dia, membetulkan dia, menyadarkan dia, bukan kewajiban kita. Dan berapa banyak kisah seperti tadi. Awalnya mau meluruskan, membetulkan, tetapi dia sendiri yang kena. Itu sudah sering terjadi. Kenapa? Tadi syubhat itu kuat.